Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI, merupakan dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang SPK ya, tentang konsep, metodologi, dan teknologinya. Oh iya, materinya di Willen sudah di-download belum? Kalau sudah, kita bisa langsung lanjut belajar ya. Sebentar, saya share screen materinya. Oke, ini dia. Sebuah gambaran konsep, metodologi, dan teknologi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System Concept, Methodologies, and Technologies. This is an overview. Oke, mari kita lanjut pembahasannya. Kita harus tahu dulu konfigurasi dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, komponen-komponen utama apa saja yang ada dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, pada dasarnya ada 3 komponen utama, yaitu data, model, dan user interface. Yang kedua, konfigurasinya adalah data mengacu pada informasi, yang tentu saja dibutuhkan untuk membuat sebuah keputusan. Biasanya data ini disimpan dalam sebuah basis data, dan disimpan lalu diolah, ya, diatur, dikelola dalam sebuah database manajemen sistem. Baik, konfigurasi SPK yang ketiga adalah model mengacu pada model yang digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi hasil keputusan. Serta harus diketahui pula nih, perangkat lunak apa saja yang digunakan untuk mengelola penggunaan model dalam sebuah Decision Support System atau SPK. Konfigurasi SPK yang keempat adalah user interface atau tampilan antarmuka mengacu pada cara seorang manajer atau pengetahuan pekerja dapat menggunakan sistem tersebut ya untuk mendukung pengambilan keputusannya dan membuat kebutuhannya. Jadi kita mengambil pengetahuan dari manajer atau si pengambil keputusan, lalu kita olah di dalam sebuah sistem, sehingga sistem itu nantinya dapat merekomendasikan sebuah keputusan. Nah, itu nanti akan dinamakan dengan sistem pendukung keputusan. Baik, berikutnya, konfigurasi SPK berikutnya adalah data subjektif itu dapat dimanfaatkan dalam SPK untuk menguji dampak nilai. Kemudian, model memainkan peran kunci dalam SPK. Contohnya adalah paket spreadsheet seperti Excel ya, itu sudah built-in model, terutama dalam bidang keuangan. Nah, misalnya model Excel yang akan kita gunakan nih, bisa memberitahu pembeli rumah potensial, pembayaran bulanannya seperti apa, hipoteknya seperti apa, kemudian tingkat suku bunganya seperti apa. Jadi dia sudah bisa melakukan suatu permodelan. Yang keenam, rumus Excel ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam model. Sebagai contoh, formula ini mungkin bisa berhubungan ya dengan pendapatan perusahaan di tahun N untuk pengeluaran pemasaran pada tahun N-1, kemudian dan pengeluaran R&D atau Research and Development di tahun N-1 dan N-2. Nah, menggunakan model keuangan tersebut bisa membuat manajemen mengambil beberapa keputusan yang dapat direkomendasikan ya untuk tentu saja untuk menstabilkan kondisi keuangan perusahaan seperti itu. Karena biasanya selama ini kan yang mengambil keputusan adalah pihak manajer ya atau si pengambil keputusan atau pimpinan. Nah, sekarang dengan menggunakan SPK bisa terbantu dengan itu. Berikutnya adalah deskripsi dari sistem pendukung keputusan. Nah, sebuah sistem itu mengidentifikasi untuk dukungan manajer dalam mengambil keputusan di semi struktur dan tidak terstruktur di suatu situasi. Jadi kalau masih ingat pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, itu kan ada terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur ya. Nah, kemudian
sebuah sistem informasi tujuan utamanya itu sebenarnya adalah untuk mendukung pekerja pengetahuan membuat keputusan yang non-struktur pada area spesifik. Nah, definisi ini atau pengertian ini tuh sebenarnya lebih dekat. Yang pertama, di mana sistem mendukung keputusan juga memiliki area aplikasi yang cukup spesifik. Jadi dia hanya pada bidang-bidang tertentu. Misalnya kalau SPK penentuan pegawai berprestasi, ya dia hanya bisa di bagian itu. Sama SPK pemilihan mahasiswa berprestasi juga demikian. Tentu berbeda misalnya dengan sistem pendukung keputusan penerimaan. Nah, itu kan berbeda lagi ya. Jadi dia hanya di bidang-bidang yang spesifik saja. Kemudian yang pertama, deskripsi SPK adalah dia interaktif, ya. Kemudian fleksibel dan dapat beradaptasi. Dia bisa menjembatani antara sistem dan juga manusia. Jadi computer based information system. Kemudian yang kedua, dia dikembangkan oleh end user untuk mendukung solusi untuk manajemen non-structure tertentu di masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, dia menggunakan data, model, dan pengetahuan ya bersama-sama supaya lebih mudah ya, biasanya dia tambahin grafis atau dia berbasis web gitu. Pokoknya sistem mendukung keputusan ini harus dibuat se-friendly mungkin. Artinya orang mungkin lebih senang kalau ngelihat hasil itu dalam bentuk grafik karena lebih mudah dipahami. Nah, hal-hal seperti itu bisa pula diterapkan di SPK. Yang keempat, dia menggabungkan wawasan si pembuat keputusan itu sendiri. Jadi pengalaman dari si pembuat keputusan bisa di-combine dalam sebuah database tadi ya. Kemudian diolah datanya sehingga bisa merekomendasikan keputusan. Kemudian SPK itu mendukung semua fase dari pengambilan keputusan. Nah, yang berikutnya SPK dapat digunakan oleh user ya, single user ataupun multi user. Jadi kalau misalnya dia berbasis desktop ya bisa jadi single user, kalau berbasis web atau mobile tentu bisa jadi multi user, atau kalaupun berbasis desktop mungkin loginnya bisa dibagi-bagi. Yang jelas SPK bisa digunakan oleh orang per orang ataupun kelompok. Baik, berikutnya kita lanjut ke karakteristik sistem pendukung keputusan. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya, dia ada 14 ya. Ada dukungan. Yang pertama, dukungan untuk situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang menggabungkan penilaian manusia dengan informasi yang terkomputerisasi. Jadi combine ya, antara penilaian manusia dengan informasi yang terkomputerisasi. Berikutnya, ada dukungan untuk semua tingkatan manajerial dari eksekutif ke atas gitu sampai ke manajernya juga bisa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ada mendukung individu dan kelompok. Jadi tadi support ya, single user dan juga multi user. Yang keempat, dukungan untuk keputusan itu memiliki saling ketergantungan. Jadi sebuah sequential. Berikutnya yang kelima, SPK itu mendukung tahapan-tahapan ya, metode pengembangannya. Ada intelijensi, ada desain, ada choice, ada implementation. Kemudian dukungan berbagai proses pengambilan keputusan dan gaya. Jadi dia mendukung tuh berbagai proses dan gaya keputusan dari si pengambil keputusan itu sendiri. Misalnya kalau SPK penerimaan pegawai, kan pengambil keputusannya berarti pihak HRD ya. Jadi apapun gaya keputusan yang dimiliki oleh si HRD, SPK itu bisa membantu dan memiliki pengetahuan serupa itu. Kemudian yang ketujuh, SPK itu dapat diadaptasi dan fleksibel. Artinya pengguna atau user itu dapat menambah, menghapus, menggabungkan, mengubah, atau mengatur ulang elemen dasar atau memodifikasi untuk memecahkan masalah yang serupa, tentu saja ya. Kemudian ini dia, ini cukup penting.
kemudahan pengguna untuk berinteraksi. Jadi semakin mudah sistem, tentu SPK-nya semakin baik ya. Jadi kita harus membuat user-friendly interface. Ya paling baru sekarang ini paling bagusnya web ya. Tapi kalau mau berbasis mobile juga boleh. Kemudian yang nomor 9 itu karakteristik SPK meningkatkan efektivitas dari si pengambil keputusan. Baik itu dari sisi akurasi, tepat ya. Maksudnya tepat keputusannya, kemudian tepat waktunya, kemudian juga berkualitas daripada efisiensi. Kemudian yang ke-10, di sini pembuat keputusan itu bisa mengontrol nih, bisa mengawasi semua langkah dari proses pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian nomor 11, pengguna akhir atau end user itu dapat mengembangkan dan memodifikasi SPK yang sederhana dengan sendirinya, sehingga nanti SPK yang sederhana itu bisa lebih kompleks. Hanya saja tentu memerlukan spesialis dari sistem information ya. Kemudian apa ini? Yang ke-12, permodelan dan analisis. Model itu umumnya digunakan untuk memungkinkan kita bereksperimen dengan strategi yang berbeda. Mungkin pernah ya kalau kita ngambil keputusan, kita menggunakan strategi yang berbeda-beda. Dan SPK bisa handle itu semua. Kemudian yang ke-13 itu adalah akses data. Akses datanya sangat beragam ya kalau di SPK. Dia bisa mengakses berbagai sumber data, format, dan jenis tuh, termasuk misalnya kalau kondisi geografis, ya berarti GIS ya, Geographic Information System atau informasi geografis. Kemudian bisa dikombin juga dengan multimedia ataupun pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ini dia, standalone, integrasi, dan berbasis web. Nah, jadi bisa digunakan oleh pengambil keputusan yang individu atau didistribusikan di seluruh organisasi. Jadi bisa buat orang per orang, juga bisa buat organisasi. Itu ya, jadi karakteristik dari SPK ini juga sangat banyak sebenarnya. Jadi kalau Decision Support System atau SPK ini berkembang di bidang spreadsheet. Nah, sederhananya seperti itu ya spreadsheet. Sebagai alat pembangunan SPK dan keterbatasan pengguna akhir yang khas dalam mengembangkan sistem informasi yang kompleks. Kemudian untuk permodelan SPK itu cukup penting ya, karena kita harus bisa membedakan ini antara SPK dengan manajemen support system yang lain. Kalian masih ingat waktu materi pertemuan pertama kan tentang manajemen support system. Nah, hal-hal itulah yang diperlukan untuk mengaktifkan eksperimen dengan keputusan yang berada di bawah konfigurasi yang berbeda dengan beberapa asumsi. Yang pertama, bisnis analisis itu harus menyeratkan penggunaan model dan data untuk meningkatkan kinerja organisasi, terutama yang kompetitif. Kemudian ada web analytics, yang berarti kita menggunakan analisis bisnis informasi berbasis web yang real time tentu ya, untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Biasanya sering diterapkan dalam e-commerce. Kemudian berikutnya ada predictive analytics. Dia menjelaskan tentang bisnis metode analisis, contohnya itu adalah peramalan atau forecasting. Kemudian ada peluang atau chance yang bukan hanya melaporkan proses kejadian, tapi juga sampai merekomendasikan keputusan yang bisa diambil oleh pihak manajer atau si pengambil keputusan. Oke, jadi klasifikasi di SS sendiri juga ada banyak ya. Ada komunikasi, ada data driven, ada document driven, ada knowledge driven, model driven, dan component driven. Lumayan banyak sih. Kemudian kalau SPK di institusional ya atau dalam bidang organisasi itu biasanya
direncanakan dan dikembangkan secara berulang. Jadi pada dasarnya dia kunci utamanya dia harus fleksibel sih. Jadi kalau SPK itu seharusnya dibuat secara dinamis. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan dalam proses pembuatan keputusan, SPK-nya juga bisa menyesuaikan. Oke, berikutnya kita lanjut, yaitu data manajemen subsistem. Nah, data manajemen subsistem itu ada 7 di sini ya. Jadi ada 7. Yang pertama, dia memiliki database sendiri atau basis data sendiri. Alasannya apa ya? Kenapa dia harus punya basis data sendiri? Yang pertama, SPK itu mungkin harus mengintegrasikan data dari berbagai sumber, di mana masing-masing basis data itu terpisah dan tidak dapat digabungkan secara langsung. Alasan kedua, kenapa dia harus punya database sendiri? Struktur database yang terbaik untuk data statis itu digunakan untuk analisis. Ya, pertanyaan-pertanyaannya jarang terjadi, tapi kompleks. Jadi tidak cocok untuk data dinamis yang digunakan untuk pemrosesan transaksi dengan sering. Tapi sederhana query-nya dan biasanya harus sering diupdate. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita sharing-sharing database untuk penggunaan yang cukup banyak, biasanya menyebabkan masalah kinerja ya, kadang konflik kepentingan, sehingga kadang-kadang bisa banyak sekali. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita perlu memisahkan beberapa database, sehingga nanti kalau kita mau upgrade perangkat keras itu jadi lebih ekonomis. Itu ya, jadi memiliki basis data sendiri. Yang kedua, data manajemen subsistem itu mengetahui persamaan dan perbedaan data internal, eksternal, dan swasta. Nah, kemiripannya atau persamaannya dari data internal, eksternal, dan swasta, ketiga jenis ini bisa dalam bentuk catatan atau lapangan file ya. Bentuknya itu bisa terstruktur, file teks, atau multimedia dari berbagai jenis. Bisa dalam bentuk objektif ataupun subjektif. Semua bisa dikelola oleh Subject Database Management System untuk pengawasan aksesnya. Nah, semua ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai keputusan dan semuanya harus bisa diakses dengan user interface web. Bahkan kalaupun misalnya tidak bisa diakses melalui web pun, artinya kalau single user ya harus tetap bisa diakses baik itu internal, eksternal, dan swasta. Lalu apa perbedaannya? Oke. Perbedaannya, kalau data internal berasal dari sistem pemrosesan transaksi organisasi di dalam. Jadi dari data-data organisasi itu sendiri. Sedangkan kalau data eksternal itu berasal dari luar organisasi. Data internal ini biasanya diakses melalui intranet. Ya, jadi intranet di dalam ya. Sedangkan kalau data eksternal itu diakses melalui internet. Ya. Jadi kalau di dalam intranet, kalau di luar namanya internet. Ya, meskipun alat yang digunakan ataupun user interface-nya mirip atau identik ya, tapi biasanya beda gitu. Kemudian ada pembatasan akses yang kadang ada proses keamanan datanya. Oke, berikutnya adalah tentang komponen database management system. Ada Pastetas query, directory, dan data. Kalau Pastetas query itu dia menerima permintaan data dari komponen SPK yang lain, kemudian menentukan bagaimana permintaan tersebut dapat dipenuhi. Merumuskan basis data akses untuk mengisinya, kemudian mengembalikan hasilnya. Jadi query itu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya apa ini? Directory. Oke, tujuan utama dari directory dan definisi
data yang ada di dalamnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan tentang ketersediaan item data atau sumber datanya dan maknanya tentu saja. Jadi kadang direktori itu juga berisi aturan akses, bahwa akses pengguna itu bisa mengontrol kolom atau baris dari tabel base data tertentu. Nah, komponen DBMS berikutnya setelah query direktori berikutnya adalah data. Data ini adalah isi sebenarnya dari basis data. Ya, data ini nanti bisa diolah jadi pengetahuan juga ya. Kemudian fungsi utama dari database management system. Jadi ada 3 fungsinya. Pertama, penyimpanan, kemudian pencarian, kemudian pengawasan. Penyimpanan, pencarian, pengawasan atau kontrol. Nah, database management system ini mengelola database untuk mengatur, kemudian bisa mengekstrak, mengakses, kemudian mengubah, menghapus dari data-data katalog. Berikutnya ada ekstraksi. Ekstraksi itu adalah proses menangkap data atau mengambil data ya dari berbagai sumber. Kemudian disaring, diringkas, dikondensasi, dan dilakukan reorganisasi data untuk memuat ke dalam database SPK seperti yang ada pada data warehouse. Yang keenam adalah fasilitas query, yaitu fungsi dari fasilitas query itu dalam membangun dan menggunakan SPK, kadang kita perlu mengakses, kadang manipulasi, kemudian data query. Nah, fasilitas permintaan itu lah yang melakukan tugas-tugas. Jadi dia menerima permintaan data dari komponen SPK yang lain, kemudian menentukan bagaimana permintaan itu dapat dipenuhi, di mana konsultasi direktori data bisa diperlukan ya. Kemudian ada merumuskan permintaan yang cukup rinci, kemudian mengembalikan hasilnya. Berikutnya adalah fungsi direktori. Kalau fungsi direktori itu dia semacam ini, katalog dari semua data dalam sebuah database. Pernah lihat dong katalog seperti apa? Jadi dia mencakup definisi data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mengontrol akses ke data melalui sebuah database management system. Oke, begitu ya. Jadi kalau di internal data source itu ada misal ya, data internal itu ada finance, ada marketing, ada production, ada personal. Kemudian diekstraksi jadi private personal data, kemudian corporate data warehouse. Nah, kalau external data source bisa dari organization knowledge base. Nah, dari ekstraksi itulah muncul sebuah database sistem keputusan, database management system. Database management system ini ada retrieval, ada inquiry, ada update, ada report generation. Ya, kemudian di sana ada fasilitas query, kemudian ada data directory. Nantinya akan menghasilkan interface management, model management, dan knowledge base subsystem. Baik, untuk data management subsystem, kita selesaikan sampai di sini. Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya. Terima kasih atas kalian sudah menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.